Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesihatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan dapat berbuat untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Riau, dan khususnya bagaimana kita ke depan untuk dapat meningkatkan lagi pembangunan Riau. Oleh kerana itu, satukan suara, majukan Provinsi Riau. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang menyangkut, kan selama ini banyak istilah yang dibilang oleh masyarakat kita, iaitu bantuan CSR. Baru-baru ini pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan dunia usaha yang ada di Provinsi Riau ini melakukan satu silaturahmi, bersepakat untuk membentuk satu forum yang dinamakan Forum CSR Provinsi Riau, dan mendapat respon dari Bapak Gubernur Riau kita, dan beliau mengharapkan agar forum ini dapat betul-betul berfungsi dengan baik, berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau untuk membangun Riau yang lebih maju lagi ke depan. Dan kita ingin tahu apa itu fungsi dan tugas CSR itu sendiri. Kerana jangan kita tidak mengerti pula apa itu CSR. Ya, enggak? Namanya terkenal, tetapi selama ini sejauh mana sebetulnya peran CSR itu? Kerana selama ini dunia usaha yang ada di Provinsi Riau ini banyak memberikan bantuan kepada masyarakat kita, terutama kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Tapi kadang-kadang bantuan itu tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Oleh kerana itu, forum ini nanti akan diharapkan dapat memfungsikan bagaimana ke depan bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan dari dunia usaha terhadap kepentingan daerah ini, terhadap pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan desa daerah kita ini. Dan sepakat dalam forum itu sudah ditentukan ketuanya. Oleh kerana itu, kita malam hari ini akan mengundang Ketua Forum CSR Riau yang cukup terkenal, yang disebut-sebut namanya, yang mungkin bapak-bapak, cik-cik tuan dah tahu, iaitu saudara kita Wijat Miko. Dan untuk itu kami undang beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wijat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Wijat? Alhamdulillah. Masih gagah Pak Wijat ni dah. Amin. Bapak memegang peran ni dah ya dalam dunia usaha di Riau ini, bisa Bapak kondisikan untuk membangun Riau yang bersinergi. Amin. Amin. Pak ya. Dengan dukungan semua pihak. Ya. Kapan Pak forum ini dibentuk ni? Yang pertama tuh saya mengucapkan happy nih undang ke Tuan Channel. Iya. Hari ini bulan ini 1 tahun tuh ya. Apanya? Tuan Channel. Oh iya, 1 tahun. Alhamdulillah. Dah lama ini 1 tahun. Semoga Tuan Channel tetap bertahan. Amin. Amin. Baik, untuk itu pertanyaan tadi sebenarnya CSR tuh, Iya. bahwa ini forum yang sebelumnya sudah ada. Tapi sesuatu dan kondisi memang yang di Provinsi Riau itu agak tidak aktif. Tak aktif, kebetulan ya? juga pengurusnya pun sudah tidak bekerja lagi, dan kita hidupkan kembali dengan aturan yang baru. Kalau dulu dari bawah Bapeda, sekarang di bawah Dinas Sosial. Sekarang dalam Permensos. Oh itu ya. Baik. Dan ini segera akan dilantik oleh Pak Gubernur. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Baik, inilah Ketua CSR kita di Provinsi Riau, Pak Wijat Miko, dan beliau ini seorang pengusaha. Ya. Dan di samping beliau juga kita undang sengaja ini sekretaris daripada CSR ini, yaitu Ibu Winda Damelia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Gimana Bu? Sehat walafiat? Alhamdulillah tuh. Udah lama di sini Bu? Sudah lama, dari tahun 2008 Oh, di Riau. Dan Ibu ini kebetulan bekerja di PHR ya?
Pertamina Hulu Rokan. Betul. Dulu di bawah apa dulu perusahaan Chevron. Sekarang diambil alih oleh Pertamina. Jadi Ibu sebagai salah seorang karyawan ya. Ya. Ini Ibu harus tahu betul nih bagaimana PHR ke depan ini kan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Riau. Betul. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya. Baik, oleh karena itu jangan kita buang-buang waktu ini, dan ini kita minta supaya Pak Wijat dapat mengupas kemana sasaran yang akan diharapkan forum CSR ini, dan tentu ada perubahan-perubahan lah yang akan dilaksanakan ke depan ini. Ya. Silakan Pak Wijat berbincang-bincang kita malam hari ini. Ya. Terima kasih Tuan. Pertama mungkin kami harus menyampaikan dulu semangatnya. Telah terjadi perubahan paradigma dunia usaha. Iya ya. Yang dulu menganggap CSR ini adalah biaya. Sekarang tidak lagi. Sekarang sudah investasi. Dalam bahasa accountingnya dulu liability, sekarang itu aset. Tapi persoalan tidak cukup di situ. Ternyata apa yang telah dilakukan oleh banyak perusahaan, saya harus berani mengatakan tidak terkomunikasikan dengan baik kepada pemerintah. Jadi pemerintah bisa saja menganggap satu perusahaan tidak melaksanakan CSR, sebenarnya sudah, tapi tidak terkomunikasikan. Itu satu hal. Yang kedua adalah perusahaan itu tidak saling bersinergi dengan pemerintah, sehingga ada satu tempat, satu desa, satu komunitas telah dibantu, ada 2 kali bantuan, akhirnya tidak terdata. Forum ini mencoba menjawab itu. Forum ini hadir, kita sinergikan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, di kabupaten, kita sinergikan datanya. Sekaligus juga menjawab tantangan Pak Gubernur dengan kondisi yang terakhir di Provinsi Riau. Kita coba menurunkan jumlah kemiskinan ekstrim dan stunting. Nah, itu mungkin program kita jangka pendek. Tapi biar dulu dilantik tanggal 10 besok. Wah, besok ya. Baru raker kita. Jadi sekarang belum lantik ya? Belum lantik. Tapi walaupun belum lantik, maka orang tahu kan, oh ini ketua ini yang akan lantik besok. Amin. Kemudian pandangan ke depan begini, kan penting kan? Kalau udah lantik itu jelas tinggal start jalan lagi kan. Jadi sebelum jalan ini, kira-kira tentu kita harus tahu ke depan itu bagaimana mau dibawa CSR ini. Ya alhamdulillah, kalau dari perhatian Pak Gubernur ya, Bu Winda ya, sangat concern, dari Dinas Sosial sangat concern. Dari sini harapan Pak Gubernur nanti kita terjemahkan dalam program kerja, dalam program kerja, sekaligus kita sesuaikan dengan kondisi member-member kami di perusahaan dan lingkungan. Pokoknya dengan data yang bagus, saya kira kita yakin CSR akan lebih baik. Oh gitu ya. Dan tentu Bapak nanti betul-betul dunia usaha yang ada di Riau ini harus merasa memiliki ya, bersama-sama terhadap kepentingan di Riau ini. Oh iya. Tentu gitu kan? Seperti saya jawab tadi, cara berpikir dunia usaha udah berubah. Berubah ya? CSR itu sekarang menjadi aset. Sesuai dengan kemampuan. Oh iyalah. Dulu kan mulai dianggap biaya, jadi susah keluarnya gitu. Iya, iya. Sekarang udah aset. Tapi kan itu sudah ada apanya kan? Sudah ada program daripada dunia usaha itu sendiri kan? Pasti. Ada programnya. Dan dunia usaha lebih cepat. Lebih cepat. Setiap untuk program tahun depan sudah selesai di akhir tahun sebelumnya. Apa yang buat tahun depan. Iya. Sekarang bagaimana kita sinergikan dengan data pemerintah. Wah itu ya data pemerintah ya. Bahkan mimpi kami itu adalah bisa ikut musrenbang yang dibuat oleh pemerintah terkait. Kita satukan pola kerja kita. Oh gitu ya. Jadi lebih terukur ke depan. Tapi tantangannya adalah database dulu. Database ya. Kumpulkan database apa yang telah dikerjakan. Artinya database daripada semua perusahaan-perusahaan yang ada di Riau nih. Database semua perusahaan apa yang telah dilakukan. Apa yang dilakukan? CSR ya. Lingkungan perusahaan. Supaya ada kayak evaluasi. Oh, ya. Selama ini bagaimana? Sasarannya enggak? Ya. Selama ini banyak yang dibantu oleh CSR Bu, Pak Wijat. Bantu ini, bantuan sekolah, bantuan jalan, tapi tidak tepat dan tidak sinkron dengan program pemerintah. Ya. Ya, kadang-kadang itu. Jadi sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua,
keinginan pemerintah juga kadang terlalu tinggi. Iyalah, ya sesuaikan lah. Disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan kebutuhan apa. Ya. Dan saya sasaran tepat itu pada desa, Pak. Ya. Desa ini kan yang dikatakan tadi kan bagaimana mengetaskan kemiskinan ekstrim ini, stunting. Itu target kita tahun 2000. Iya. Karena itu tidak bisa semuanya itu diserahkan pada pemerintah tanpa ada partisipasi dunia usaha kan itu. Nah, baik Ibu Minda, ini kan peran dunia usaha nih. Ibu kan berada di PHR ya, ini kan termasuk salah satu bagian pada dunia usaha yang cukup besar di Riau ini. Ya. Nah ini memang selama ini dunia usaha itu banyak membantu ya. Artinya perhatian mereka ada gitu. Tapi kadang-kadang kan tak sinkron. Betul. Ya enggak terhadap kebutuhan yang sebenarnya itu. Betul. Dan tadi dikatakan mungkin selama ini perencanaannya kurang matang. Betul. Ya enggak ya. Kira-kira Bu, bagaimana nanti ke depan Ibu sebagai dunia usaha yang duduk di PHR itu bekerjasama dengan forum ini Bu, sehingga nanti tidak ada lagi simpang siur ya. Betul. Ini bantu, ini tidak, ini dibantu, yang ini ditinggalkan dulu gitu. Jadi dengan naik ini bagaimana kira-kira tanggapan dunia usaha? Karena saya lihat itu memang dunia usaha mengharapkan betul-betul forum ini dapat berfungsi dengan baik lah. Coba Ibu ceritakan kira-kira. Ya. Potensinya Bu, potensi dunia usaha itu sendiri ya. Baik. Sejalan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wijat. Jadi sebenarnya kunci dari dibentuknya Forum CSR ini adalah untuk sinergi. Ya. Sinergi Ya. antara perusahaan juga dengan pemerintah seperti itu. Selama ini kita di industri atau di perusahaan itu selalu permasalahannya adalah program kita sudah banyak kita lakukan, cuma tidak diketahui. Bahkan pemerintah itu selalu menyampaikan bahwa loh kita kok nggak tahu, kok kayaknya perusahaan jalan sendiri seperti itu. Nah tentunya dengan adanya forum ini seharusnya sangat disambut dengan baik oleh perusahaan, karena ini bisa menjadi wadah di mana kita bisa mengumpulkan semua informasi dan data-data apa yang sudah dilakukan oleh semua perusahaan. Tentunya ini harus disinergikan juga dengan peta jalannya pemerintah, baik di semua tema, karena sebenarnya CSR ini kan ada beberapa tema tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wijat bahwa sekarang ini fokusnya adalah ke pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Namun selain itu kan kita masih banyak juga ya Datu ya tema-tema lain gitu ya seperti pendidikan, kemudian juga lingkungan, kesehatan. Nah, tentunya dengan adanya forum ini kita berharap bahwa program-program yang tadi sudah dilakukan oleh perusahaan itu bisa disampaikan pada forum ini. Tentunya nanti setelah pelantikan kita harapkan akan ada secepatnya rapat koordinasi ya Pak Wijat ya untuk membahas rencana kerja forum ini seperti apa agar jangan hanya sekedar ada forum tapi akhirnya tidak jalan seperti itu tuh. Jadi mungkin namun secara umum tentunya kami menyambut baik. Gitu. Ya bagus. Artinya dunia usaha sangat mendukung ya. Betul. Karena ini sekali. Karena kami juga terbantu nantinya. Terbantu ya. Betul. Baik, jadi sistem organisasi forum ini bagaimana bentuk sistemnya, Tri, ketua, bagaimana sampai strukturnya gimana tuh? Oh, kita berdasarkan Permenaker itu sudah diatur struktur prioritas yang harus ada dan ada yang boleh ditambah sesuai dengan kondisi daerah. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian kita di Riau ada beberapa wakil ketua, wakil sekretaris. Kita sesuaikanlah Pak Tuan itu sesuai dengan kondisi daerah kita. Oh gitu ya? Ya, jadi misalnya di Riau itu perhatian terhadap sektor tertentu kurang selama ini, kita berikan perhatian. Kita masukkan dia terlibat. Jadi alhamdulillah forum kita ini diisi melibatkan asosiasi-asosiasi besar. Berkumpul semua di situ ya. Kita harapkan ini menjadi daya dorong. Daya dorong kepada forum ini untuk lebih dapat bekerja dengan baik. Daya dorong forum ini dapat lebih fokus karena sudah disupport oleh asosiasi-asosiasi besar. Jadi apa saja asosiasi sudah ada itu. Ya. Jadi secara operasional nanti masing-masing pengurus
ya, pengurus daripada forum ini, ketua ini, ada apa nanti? Ada pembidangan tugas? Oh iya, ada pembidangan tugas. Ada pembidangan tugas ya. Kira-kira apa-apa saja sektor-sektor yang ada nanti dalam forum itu? Sektor yang menurut kemarin ada RT kita. Ya, jadi sebenarnya sektor-sektor itu yang lebih betul. hafal. Ya benar Pak Wijat. Jadi sektor-sektor itu tentunya merupakan turunan dari ada ERT. Yeah. Jadi ada sosial itu terbagi dua, ada pendidikan dan kesehatan, kemudian juga ada lingkungan, dan yang terutama adalah yang terakhir adalah ekonomi kerakyatan. Jadi pemberdayaan ekonomi seperti itu. Sebenarnya itu sejalan semua dengan tema-tema yang ada baik itu di BUMN, tanggung jawab sosial dan lingkungan, maupun juga CSR di perusahaan-perusahaan pada umumnya seperti itu. Itu ya. Ya. Tapi secara struktural di pusat ada juga forum ini kan? Ada. Ada ya? Di pusat sudah lama dibentuknya. Sudah lama. Dan dituangkan sampai ke daerah. Betul. Provinsi. Ya. Sampai kabupaten. Kabupaten. Oh. Nanti kita membentuk lagi kabupaten. Jadi harus apa betul ya? Harus antara provinsi dengan kabupaten harus satu apa ya? Ya. Satu sinergi. Sehingga nanti tidak overlap kan? Betul. Dan kalau Pak pemerintah provinsi Riau, katakanlah Pak Gubernur ingin melihat apa yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan di kabupaten tertentu, bisa melihat data CSR provinsi. Karena data kita nanti coba linkkan dengan kabupaten. Ini apakah ada kaitan nanti di kewenangan? Misalnya? Misalkan provinsi kan punya kewenangan yang berkaitan tugas dan tanggung jawab provinsi. Ya. Ada kewenangan kabupaten. Ya. Itu tanggung jawab kabupaten. Misal contoh sekolah SMA, itu tanggung jawab provinsi. Oh, tidak seperti itu. Tapi enggak. Lebih berbasis wilayah. Berbasis wilayah. Berbasis wilayah. Jadi misalnya tadi kita diskusi off air-nya, misalnya company yang tumbuh dan berkembang di antar kabupaten, mungkin fokusnya ada di provinsi. Tapi aksinya juga ada di kabupaten-kabupaten sesuai estate masing-masing. Jadi dia juga bekerja di kabupaten. Nah, jadi tapi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang skopnya ada di kabupaten tertentu saja, maka dia bekerja di perusahaan. Tergantung pada zona wilayah operasi. Betul. Ya, wilayah operasi ya. Ada wilayah operasi itu mencakup Riau ya. Ada wilayah operasinya hanya di contoh di PHR itu 7 kabupaten kota. Betul. Iya, artinya seluruh Riau ini kan? Betul, maka otomatis itu pasti akan ke provinsi gitu. Provinsi. Ya, seperti itu. Oh gitu ya. Contoh misalnya umpamanya RPP atau Indah Kiat, itu kan berada di satu kabupaten kan? Lebih ada bisa. Karena wilayah apanya? Wilayah hutannya, iya. Berarti itu ke provinsi. Ya. Pendataan. Tapi tingkat aksinya tetap di lokal. Lokal ya. Sesuai dengan lokasi masing-masing. Masing-masing ya. Di mana mereka beroperasi, situ sasaran kita ya. Misalnya saya tambahkan saja, ada misalnya RPP ada di estate Meranti, dia berbuat di situ. Datanya masuk sama kita. Datanya ada di Kabupaten Meranti, datanya juga ada di provinsi ya. Inilah yang disebut dengan sinergi data. Sinergi tadi ya. Jadi pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, minta data tinggal udah tahu apa yang sudah dikerjakan ini. Ya, jadi tak bisa disalahkan provinsi kan? Dan itu kebetulan sudah dilakukan oleh kabupaten. Ya, kemudian komunikasi itu yang nanti akan kita ciptakan, maka kita bentuk dulu nanti kabupaten kotanya. Ya. Sesudah provinsi nanti forum itu dibentuk juga di kabupaten kota nanti. Ya. Tugas kita bersama. Oh gitu ya. Jadi betul-betul sasaran tepat ya. Mudah-mudahan. Tepat ya. Kemudian menurut Pak Wijat nih, ini kan forum ini kan sangat betul nih, sangat sangat penting ya. Dalam rangka tadi berkolaborasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau ya, dan bersinergi tadi itu kan. Ini bagaimana nanti dengan hubungan dengan dengan instansi yang terkait? Dengan OPD. Misalnya nanti kan maksud gini, nanti kan masing-masing OPD itu kan punya program-program nih. Masing-masing, ya. Misalnya OPD pembangunan desa,
ada desa itu misalnya tadi katakan miskin bagaimana gitu kan, sasarannya bagaimana gitu kan ya. Apakah mereka langsung ke forum ini atau forum telah memiliki data yang perlu dibantu ini? Ya, jadi semangatnya Tuan membangun itu kewajiban bersama. Ya. Kita punya tanggung jawab di situ. Pemerintah punya tanggung jawab juga di situ. Sekarang kan tidak bisa ujuk-ujuk besok pagi kita bantu satu daerah. Semua perlu kajian. Itulah kajian pertama. Maka dalam satu di struktur kita itu ada Bapeda. Ya. Ada Dinsos. Ada sosial. Biro, ada apa dinas sosial, ada dinas pendidikan. Ada 3 saja, Biro Kesra kalau nggak salah. Ya, Biro Kesra. Ya. Biro Kesra ya. Saya lupa. Jadi ada Bapeda, ada dinas sosial, ada Biro Kesra. Oh ya, 3. Tanggung jawab organisasi ini pada level legalnya, saya katakan demikian, itu di Dinsos. Tapi rencana aksinya melibatkan Bapeda. Oh. Karena database lengkap itu ada pada Departemen Sosial. Di Bapeda. Bapeda ya? Iya. Oh. Di Bapeda. Jadi nanti Bapeda, Dinsos, Biro Kesra kami susunlah program bersama. Dengan mengambil dulu data-data dari perusahaan-perusahaan. Betul. What next langkah kita berikutnya? Disusun program kerja. Iya. Disusun program kerja sama ya. Oh gitu ya. Jadi mungkin maaf, jadi tadi Pak Wijat juga sebenarnya sudah memberikan clue-nya ya bahwa musrenbang itu sangat penting, Datuk. Jadi musrenbang itu sangat penting. Musrenbang. Jadi kita berharap forum CSR ini bisa mendapatkan program-program apa saja yang dilakukan oleh OPD itu di saat musrenbang tersebut gitu. Itu gunanya kita sinergi. Karena pada saat musrenbang itu kan pasti dipaparkan ya program apa saja di suatu wilayah seperti itu, dan pasti OPD juga hadir di sana gitu. Jadi sifatnya forum CSR ini seharusnya lebih aktif gitu ya untuk hadir dalam forum-forum seperti itu gitu. Iya betul. Karena data-data itu memang hanya bisa didapatkan dari musrenbang, dari meeting-meeting yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya terkait program. Kalau kita lihat datanya, misalnya kita musrenbang di akhir tahun Oktober Pak. Katakan akhir Oktober. Oktober itu kan untuk tahun berikutnya. Betul. Nah, untuk tahun 2024 kita mulai susun yang bagus. Tapi untuk tahun ini mungkin kita lebih konsentrasi kepada stunting itu ya. Betul. Stunting sama dengan ekstremisme. Betul. Itu nampak depan mata sekarang. Ke 2023 ini. Insyaallah. 2023 ini difokuskan menyangkut masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Sesuai arahan dari Pak. Kita lumayan tingkatnya 24% yang jadikan 14 sesuai kata Pak Gub. 14% nasional. Itu ya harus tekan segera. Iya. Oh gitu ya. Tapi saya tertarik dari Ibu tadi itu, memang kuncinya itu untuk bersinergi itu supaya tahu kita apa-apa yang perlu apa itu memang pada musrenbang itu. Betul. Ya enggak, di musrenbang itu kan nampak gambaran program yang akan dilakukan pada tahun yang akan apakan itu kan. Iya, karena kuncinya tadi adalah perencanaan. Perencanaan. Betul. Ya, pada perencanaan. Dan itu nanti kaitan dengan APBD juga kan? Ya. Ini kan jangan sampai ini sudah ada APBD, kemudian ini ada bantuan. Dianggarkan lagi seperti dianggar itu. lagi. Dan ini kan tak masuk dalam APBD, perhitungan ini kan tak masuk APBD kan? Iya. Betul, di situ sinerginya. Sinerginya ya. Jadi berarti CSR itu punya apa sendiri? Punya perencanaan sendiri. Tentu begitu? Jangan rencana perusahaan berhimpit dengan rencana pemerintah di lokasi yang sama atau komunitas yang sama. Yang butuh tuh banyak. Itu. Jadi kita selalu musrenbangnya daerah mana nih? Daerah sini perusahaan A yang terdekat gabung satu berdampingan. Jangan di satu titik yang sama. Iya. Jadi ada masyarakatnya dibantu 2-3 kali, ada masyarakat yang tidak pernah dapat bantuan. Misalnya seperti itu. Nah, itu sinergi data itu. Oh itu ya. Iya. Jadi ini memang agak apa juga nih, agak tantangan. Iya, tantangan ini. Sebenarnya di bagaimana awal-awal sinergi. sebelum menjadi kebiasaan. Iya, tantangan. Tapi memang biasanya kalau di perusahaan itu, misalnya gini, untuk tahun 2024 gitu ya, Datu ya, kita tuh biasanya, mungkin saya bicara di perusahaan kita gitu ya, itu di bulan Maret atau April itu sudah ditetapkan gitu, anggaran maupun rencana kerja untuk 2024. Sementara tadi musrenbang kan di Oktober ya, gitu ya. Jadi sebenarnya itu cukup selaras gitu tuh, karena kan kita lebih dulu gitu.
Kita udah tahu, nanti kita pada hadir pada saat musrenbang tersebut kita udah bisa lihat nih kira-kira apa saja nih yang kita bisa kontribusi nih sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di masing-masing perusahaan seperti itu. Gitu ya. Nah tentunya di forum CSR ini itulah tugasnya untuk masing-masing perusahaan itu mungkin memberikan informasi atau mempresentasikan gitu. Kira-kira masing-masing mereka tuh nanti di tahun berikutnya itu apa yang mau dilakukan. Sehingga kita sudah dapat data pada saat nanti kita meeting di Musrembang dengan pemerintah. Ya gitu ya. Lalu bagaimana bentuknya itu nanti? Bentuk bantuan daripada CSR itu sendiri nanti? Ya forum ini kan wadah nih. Betul. Ya. Jadi kita sebenarnya yang harus dimaklumi oleh semua stakeholder kami ke depan. Forum ini bukan komando. Dia tidak eksekusi. Forum ini koordinasi. Koordinasi dia tidak eksekusi ya. Tidak. Melaksanakan tidak, Bisa komando. memerintahkan member kami nggak bisa. Tapi mengarahkan member kami. Itu yang penting. Itu yang Ya. Jadi forum ini hanya mengarahkan. Betul. Pelaksanaan tetap Masing-masing pada perusahaan. perusahaan. Ya mungkin itu orang yang agak sering miss gitu. Ya betul. Forum CSR itu harus punya program gitu yang dilaksanakan. Bukan, kita lebih kepada mengkoordinasi Jadi terutama data. forum ini Pak Wijat hanya sebagai alat untuk komunikasi komunikasi dengan dunia usaha. dunia usaha. Iya. Bukan uang dunia usaha dikumpulkan di Kumpul ke forum. forum lalu forum bagi. Lalu bagi. Kalau forum bagi Pak Wijat jadi apa jadi? Jadi OKM betul. OKM betul. Jadi Bang. Jadi kita hanya memfasilitasi ya. Betul. Ini harus dulunya harus jelas. Oh gitu, jelas Ya, sudah. tapi misalnya ada daerah ini ada emergensi, Nah. misalnya bencana alam Eh, atau apapun banjir dan sebagainya, dalam keadaan sangat darurat, kita dalam koordinasi dengan pemerintah pusat mungkin dapat lebih mendirect anggota-anggota kita ada satu titik yang perlu kerja bareng, bantuan bersama. Iya. Tapi kalau dalam kondisi normal sih, saya pikir semua perusahaan punya program di lingkungan masing-masing. Jadi forum ini juga bisa nanti menyusun program ya. Bisa. Kata Ibu tadi data harus ada. Tadi ada. Data. Ya, data harus ada. Kuncinya Ini. data. Kita hanya memberikan masukan pada dunia usaha kan, pada perusahaan-perusahaan. Ini dibutuhkan pemerintah memerlukan Betul. ini ya. Betul. Mantap tuh Pak Wijat ya. Harus. Begitu. Betul Bu, ini kan kita di Riau ini kan banyak dunia usaha ya. Perusahaan-perusahaan besar Bu, cukup banyak Riau ini, cukup besar. Mulai Chevron dulu kan, Caltech, kemudian perkebunan yang begitu besar kan, DPP, Industria sebagai kan. Tapi kesenjangan ekonomi daerah Riau ini kan terasa ya. Yang punya dunia usaha yang besar, dia menikmati kekayaan yang besar, tapi yang masyarakat miskin sekitar itu Bu. Iya. Jadi kalau ini betul-betul berfungsi Pak Wijat, ini Pak Wijat punya peran ini untuk untuk menurunkan menurunkan kesenjangan itu. Jadi forum ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau Pak Gubernur ini luar biasa nih Pak Samsuar ini, Gubernur Riau kita ini. Kepedulian. Alhamdulillah beliau menunjukkan kepedulian dari Iya. Jadi pembangunan itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik ya, jambatan ini kan, tapi bagaimana ekonomi masyarakat dan menunjang pembangunan daerah itu sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Iya. Bahkan kuncinya ada dua mungkin ya. Saya melihat bahwa selain pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM. SDM Betul. dan kesehatan. Betul. Jadi dua hal itu memang kalau bisa di semua tema program CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu ada. Ada ya? Iya. Tapi tadi sasaran pertama aja yang pentingnya menyangkut masalah kemiskinan. mengetaskan kemiskinan dan stunting. Ekstrim. Ada satu lagi yang lupa. Nah, kemarin saya perlu komunikasi dengan CSR Pusat Jakarta. Jadi di Jakarta juga ada program yang bisa dieksekusi di daerah. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Saya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang CSR company di dunia pendidikan, sebagian masuk dalam budget Depdikbud. Misalnya transportasinya bagi karyawan magang yang bagi dunia pendidikan ini dibantu perusahaan, yang lain dibantu oleh dana Depdikbud. Nah, nanti konkretnya nanti akan kita sampaikan. Tapi semangatnya satu, kita sekuat mungkin mendapatkan program-program pusat di bawah ke daerah. Ya, program pusat ya. Di bawah ke daerah. Kita eksekusi. Itu sangat membantu kan? Ya. Nah, juga program-program perusahaan-perusahaan kita sinergikan dengan program pemerintah. Pemerintah. Oh gitu ya, sejalan nih itu ya.
Baik, kemudian nanti itu tidak ada lagi istilahnya apa ya, proposal oleh masyarakat ini untuk minta ini kepada perusahaan-perusahaan ya. Berarti itu nanti tidak ada lagi ya, kira-kira. Gimana tuh? Nah, contoh gini, masyarakat sana kan dia perlu bangun masjid umpamanya. Ya enggak? Nah, dia mengajukan proposal kepada perusahaan. Karena perusahaan kan ada program CSR ini. Apakah nanti ini juga sesuai dengan kebutuhan tak ini kira-kira ini? Kondisional lah. Kondisional. Misalnya satu daerah udah kita bantu, daerah sebelahnya mendesak belum, mendesak belum dibantu, minta bantuan, ya dibantu, tapi tergantung lah, karena prinsipnya adalah yang utama kita jalankan sesuai program kita. Ya, yang menjadi fokus perhatian ini kan program pemerintah. Program pemerintah dan program perusahaan yang disinergikan. Ya. Program pemerintah dengan program perusahaan disinergikan. Karena di dunia usaha dalam perusahaan sudah ada rencana itu kan. Ya. Tapi selama ini kan tidak terfokus apa yang menjadi sasaran tadi itu. Betul. Jadi kalau kata Tuan tadi ada bantu-bantu itu parsial lah. Itu parsial. Berarti masih ada. Ya, masih ada. Masih ada ya. Misalnya kalau betul-betul tak dibantu nanti panggil saya susah lagi. Juga. Iya. Misalnya ada sekolah madrasah yang atapnya sudah bocor, sudah lama kan. Banyak di kampung-kampung untuk Pak Wijat. Betul. Ada sekolah yang tak layak kan? Iya. Nah, sedang situ ada perusahaan itu. Mungkin spiritnya adalah kita itu lebih memfokuskan forum ini lebih memfokuskan kepada program CSR yang strategis itu Dato. Jadi kalau kayak proposal tadi itu mungkin kan sponsor donasi gitu ya, sifatnya one shot, filantropi seperti itu tidak bisa dihilangkan sama sekali juga. Tetap masih ada. Cuma mungkin forum ini itulah lebih pada hal-hal yang strategis lihat. Yang dibutuhkan betul mendesak. Betul. Dan kita juga harus melakukan pemetaan sosial sebenarnya ya. Jadi ada dua arah nih tuh. Ada program yang memang diinisiasi dari perusahaan itu karena perusahaan itu sudah melakukan pemetaan sosial, misalnya di wilayah ini ternyata yang dibutuhkan adalah program pelatihan misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang datangnya itu dari masyarakat gitu ya, seperti proposal tadi yang bilang itu gitu. Jadi sebenarnya dua arah lah gitu kita mengakses dari program supaya masyarakat tahu nih ini forum ini apakah ini di forum ini menentukan nanti ini gimana gitu ya. Jangan-jangan ada forum kami tidak bisa masuk proposal. Masalah. Jadi ini perlu juga di level ini kan. Nah, jadi masyarakat tahu itu tujuannya. Jadi yang program strategis tetap ini ditentukan oleh pemerintah dengan dunia usaha yang difasilitasi oleh forum itu. Kemudian masyarakat bisa juga yang bersifat insidental kebutuhan yang sangat mendesak di satu daerah itu desa. Ya, tapi tentunya nanti kan seperti yang Pak Wijat sampaikan itu akan dikaji juga ya oleh masing-masing perusahaan ya. Apakah sesuai gitu dengan dengan planning masing-masing perusahaan itu gitu. Karena kan misalnya bisa saja suatu perusahaan tuh tidak ada program yang sifatnya program lingkungan gitu ya. Ya tentunya ya susah juga dipaksakan ya kalau mereka memang tidak ada anggaran untuk ke situ. Mungkin kita lihat perusahaan mana nih yang memang dia concernnya terhadap lingkungan seperti itu. Oh itu ya. Ya. Kira-kira Pak Wijat apa lagi kira-kira yang menjadi Pak Wijat nih dengan forum ini nanti nih? Harapan. Ini momen baru. 2023 awal insya Allah kita dilantik. Dorongan dari Pemprov karena kita di provinsi dan dinas OPD terkait lainnya untuk dari proses pembentukan sangat membantu. Kerjasama ini kita harapkan langgeng. Kita bisa mensuplai kebutuhan data yang diminta pemerintah juga bisa melihat apa yang telah kita kerjakan. Lebih dari itu, Tuan, di kabupaten lain juga semangat menyambut ini. Bengkalis kemarin dengan Kampar. Oh itu ya. Udah siap ini. Jadi insya Allah setelah provinsi tanggal berapa di Kampar? 18. Tanggal 18 kita ada pelantikan Kampar. Oh ada pelantikan Kampar ya. Sedangkan ini pelantikan Selasa ya? 10 Januari.
Tanggal 10? Ya. Ah. 8 hari kemudian kita lantikan Pak. Oh. Di Bengkale sudah calling. Jadi memang banyak yang betul-betul mengharap daerah yang menginginkan ini dapat cepat bekerja. Karena tahun-tahun 2023 ini kan tahun berat juga ini. Yang harus kita jalani sama-sama menakar ekonominya. Dan kita menyadari kita siap berbuat yang terbaik. Gitu ya. Untuk masyarakat sekitar, kesejahteraan bersama. Karena masyarakat sekitar yang secara relatif kesejahteraannya lebih baik, itu menjadi indikator bisnis yang relatif baik. Jadi Pak Wijat, salah satu program juga berkaitan nanti bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, tentu melakukan pemappingan ya terhadap perusahaan-perusahaan di Riau itu ya. Itu database perusahaan kan bisa diambil. Dari Bappedas ada, dari Dinsos ada. Dari sektor ketenagakerjaan di Senagar ada. Ada ya. Satu-satu kita combine. Pemerintah kan punya data itu. Itu ya. Kita list sesuai dengan wilayah Ibu ya. Wilayah sesuai dengan besaran perusahaan dan lain-lain. Nanti karena sebenarnya apa yang diberikan perusahaan itu dia harus mencatatkan. Memberikan informasi dalam aplikasi database yang kita siapkan nanti. Iya, sebagai pertanggungjawaban dia ya. Dunia usaha dalam segi, namanya dunia usaha kan mau cari untung ya nak ya. Jangan sampai nanti uang banyak dikeluarkan untuk hanya CSR saja, untung kurang kan? Bukan itu, udah banyak keluar untuk membantu CSR. Pemerintah merasa tak ada bantuan. Tak ada bantuan. Itu yang untuk menghilangkan gap ini ya. Iya, betul. Masyarakat begitu juga menilai kan. Perusahaan banyak di Riau ini tak ada perhatiannya lah. Itu tak benar ya. Ini yang harus dihilangkan. Sehingga nanti betul-betul dunia usaha itu dengan masyarakat itu menyatu ya. Tidak ada merasa dia nak tirikan lah. Dunia usaha maju, masyarakat juga menikmati. Dunia usaha maju, masyarakat sejahtera. Itu harus ada ya. Moto itu harus ada. Makanya perusahaan itu harus menganggap CSR itu bukan suatu kewajiban, harusnya lebih kepada investasi. Jadi kalau misalnya kita anggap saja kita berinvestasi sehingga nanti perusahaan kita tuh bisa berkelanjutan. Sebenarnya kan tujuannya sustainability ya. Datuk. Jadi bukan hanya masyarakatnya aja yang sustain, tapi juga perusahaannya sustain gitu operasi. Dan perusahaan aman dia. Karena dia merasa memiliki masyarakat. Betul. Masyarakat mendukung. Masyarakat juga memiliki perusahaan. Perusahaan juga merasa dibantu oleh perusahaan, oleh masyarakat. Damailah semuanya. Barulah masyarakat kita betul-betul masyarakat yang aman, sejahtera bersama. Dinikmati bersama. Jadi dunia usaha itu jangan merasa mencari keuntungan saja kan. Tapi masyarakat harus diperhatikan. Baik, terima kasih banyak Pak Wijat, Ibu Wira, luar biasa pada malam hari ini. Oleh karena itu, cincin tuan-tuan dan puan jangan lupa ya, di share, komen, and subscribe. Terima kasih Pak Wijat ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses dan diharapkan oleh pemerintah daerah Bapak bisa bersama-sama dengan dunia usaha bersinergi untuk membangun Riau yang lebih baik lagi. Wijat dan seluruh tim. Di seluruh tim ya yang ada. Ibu begitu juga Bu, kira-kira diharapkan Ibu sebagai dunia usaha juga ikut berperan membantu forum ini bekerja sama ya Bu ya. Mudah-mudahan dunia usaha yang ada di Riau ini akan berkembang yang maju dan dapat mengetaskan kesenjangan ni lah yang selama ini dirasakan ni ya. Mudah-mudahan baik. Terima kasih banyak dan demikianlah akhir perbincangan kami pada malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi kita akan ketemu lagi pada episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.